ini. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mungkin masih hangat ya. Nah, suasana dan kondisi di hari raya yang baru mungkin sudah seminggu lebih, tapi kita masih merasakan suasananya. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang berlimpah berkah dan dilindungi dari segala mara bahaya, selalu bahagia dengan orang-orang yang kita cintai. Jadi mungkin sudah lama saya tidak membuat konten tentu yang berhubungan dengan program-program yang sudah kita laksanakan, terutama di kesempatan kali ini di program Rumah Kita Rumah Cerdas Nusantara. Apa itu program Rumah Kita Rumah Cerdas Nusantara? Yaitu salah satu program yang memang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah untuk membangun ekonomi dari mulai basis keluarga rumah kita. Makanya bagaimana kita meng-create rumah kita menjadi satu sumber daya, tempat sumber daya kita menghasilkan atau boleh dikatakan melakukan kegiatan ekonomi itu mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Untuk itu, apa yang pernah saya sampaikan di konten program Rumah Kita Rumah Cerdas Nusantara terdahulu, di kesempatan kali ini akan saya lanjutkan. Simak terus bersama saya Bintang Pamungkas di program kita Rumah Cerdas Nusantara. Salam Sri Rayu Nusantara, salam segitiga Mas Jebres Marban. Sekilas sudah saya review, saya sorot ya hasil dari perkembangan bahan baku limbah cumplung yang dulu saya cari ya, dengan menggunakan bahan-bahan yang tersebar berserakan di sekeliling tempat tinggal kita. Nah, ini perkembangannya sampai di sini sekarang. Jadi para pemirsa bisa lihat sudah saya desain, kemudian saya buat beberapa contoh desain. Ini kita memang sengaja tidak perbanyak secara item. Nah, contohnya item umumnya item ini. Nah, ini satu item, satu desain. Ini masih baru saya rangkai ini dengan beberapa bentuk. Nah, ini belum kering limnya, nanti nunggu finishing. Nah, ini nanti satu item ini akan menjadi satu item produk jika nanti memang dirasa kok di pasaran atau banyak peminat, kita juga akan perbanyak. Jadi masing-masing item nanti kita akan jadikan satu foto produk atau satu produk khusus. Nah, seperti ini. Ini sebagian. Nah, ini ada pot, ini pot gantung, kemudian ini ada hiasan. Kita memang sengaja produknya kita itu kita fokuskan kepada hiasan. Jadi secara fungsinya dia sebagai hiasan. Nah, fungsi lebih dari hiasan, sebagian mungkin ada boleh dikatakan sebagai perlengkapan lah. Kalau seperti ini orang bisa tempat minum. Nah, tentu ini nanti kan kalau secara fungsi digunakan untuk tempat minum tentu akan memiliki menggunakan proses yang lebih ini karena harus higienis, steril. Nah, makanya kita titik tumpunya fokusnya kepada hiasan hanya sebagai sekedar hiasan seperti ini. Ini hiasan, ini bisa dudukan untuk tempat foto ya, atau mungkin HP. Ini kita mengacu kepada fungsi. Kalau dari fungsinya ada sebagian pemirsa yang menanyakan atau orang-orang itu menanyakan ini untuk apa. Nah, kita fokus kepada hiasan. Nah, di mana nanti hiasan itu bisa berfungsi, nah, itu nilai lebihnya. Jadi kita seperti ini. Ini produk ini awalnya kita hanya merancang untuk hiasan, namun mungkin kalau ditaruh di meja dia bisa berfungsi sebagai
pot, ya tempat bunga, atau mungkin tempat pensil atau kunci atau sebagainya, seperti ini juga. Nah ini kita kalau yang sudah ada mungkin kita agak berbeda sedikit, kita hanya merancang sedemikian ini, makanya tidak kita secara khusus spesifik dan secara presisi seperti mangkok itu kan harus benar-benar halus, kemudian harus benar-benar presisi. Nah ini kan karena kita melihat dari seni hiasannya. Nah ini sebagai hiasan. Nah, namun kalau produk ini memiliki nilai lebih, maka itu nilai tambahnya. Seperti ini. Jadi kita fokusnya kepada fokus kepada hiasan. Makanya pengerjaannya pun dari awal tidak kita fokuskan kepada perabot yang memiliki fungsi utama pokok. Ya seperti ini, kalau ini mangkok mungkin untuk makan, tapi kita enggak gitu. Kita hanya ini kita pajangan hiasan ya. Kemudian kalau dia memiliki fungsi, kalau istilahnya nanti pemirsa atau para konsumen itu berniat untuk memakai nilai tambahnya di sini, ya itu enggak masalah. Tapi kita fokusnya kepada hiasan. Itu produk-produk kita. Contohnya ini dari beberapa jenis yang sudah kita desain, dari bentuk, kemudian bahan yang ada itu kita sesuaikan dengan kondisi. Kita melihat kondisi bahan bakunya seperti ini kita rangkai. Nah ini kita rangkai, bisa kita lepas. Nah ini kita lepas, nah ini kita rangkai. Nah, ini satu. Nah, kemudian ini dan ini juga. Ini ada ya. Ini sebagai contoh kita rangkai menjadi satu produk sesuai dengan permintaan, kan? Nah, seperti ini contoh, kita berikan contoh ini. Apakah seperti ini? Gitu. Nah, ini kan untuk ini lebah madu, ini makanya kan ada contohnya namanya. Ini sebagai contoh fungsi dari produk ya, hasil olahan limbah tempurung atau cumplung yang kita olah itu ya tujuannya untuk hiasan, untuk pemanis ruangan lah hiasan. Nah kalau mereka berfungsi seperti tempat ini, ya itu nilai lebihnya di situ. Ini contoh dari cumplung atau limbah cumplung yang tidak terpakai yang sudah kita kumpulkan di konten-konten awal sudah saya sampaikan. Kemudian ini kita padu juga ini dengan produk lain, dengan bahan lain. Ini kita kombinasi, mixing, variasi. Ini asli, ya ini kita potong. Nah, seperti ini juga. Ini. Jadi kita melihat bentuk dan kemudian desain, bagaimana desainnya, desain produk itu. Nah ada seperti ini perabot, tapi kita tidak fungsikan untuk minum benar-benar karena ini sebagai hiasan. Karena kalau untuk minum kita pun bisa, cuma saya menitik beratkan fokusnya kepada hiasan. Nah ini kita pun membuat contoh sampel desainnya. Kalau nanti ada pesanan atau order para pemirsa itu ingin, saya ingin membuat cangkir khusus untuk minum, nah itu nanti kita otomatis produksinya juga memenuhi standar sebagai produk atau perabot atau cangkir yang digunakan sehari-hari. Produk standarnya nanti ada standarnya. Nah ini juga, ini kita ke hiasan atau pajangan, itu fungsi dari produk kita ya. Fungsinya seperti ini, hiasan. Nah ini seperti ini. Ini kita hanya sebagai hiasan. Ini sebagian juga itu untuk teko, untuk ini bisa ini. Cuma nanti kan kalau kita menggunakannya untuk perabot ya, untuk perabot kebutuhan makan atau minum atau apa, itu nanti kita harus memenuhi standar penggunaannya user gitu loh. Karena memang ini ya, nanti juga kita padu dengan produk-produk lain seperti ini. Nah ini kita padu dengan kayu nanti. Nah ini ya hasil potongan-potongan, kemudian ini juga hasil desain.
kita padu. Nah, itu yang sudah kita finishing, kita kita pelitur atau perdes, ada yang kita resin, kalau keras seperti kaca. Ini kita kalau mendesain, ini tempat kerja kita, ini potongan-potongan ini kita satukan. Potongan-potongan ini kita satukan. Nah, ini kita bentuk sesuai dengan tentu desainnya. Nah, bermacam ini potongan-potongan, kita menyesuaikan, kita pisahkan potongan-potongan, kita pisahkan sesuai dengan desain. Ini untuk topeng untuk hiasan dinding nanti ada itu yang sudah kita finishing. Ini juga potongan. Ini potongan-potongannya kita kumpulkan, itu hasil dari produk bahan baku limbah cumplung yang kita kumpulkan dulu. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini juga topeng. Ini ada nama, kemudian ada gantungan kunci, ya kan? Ini dari produk potongan-potongan. Nah, ini seperti ini desain untuk gantungan kuncinya. Ini seperti ini contoh dari limbah-limbah yang kecilnya kita gunakan untuk produk. Ini logo, ya kan? Logo. Ini logo. Ini logo untuk perusahaan. Ini seperti itu. Ini ruangan kecil kita. Nah, dalam merangkai mendesain dulu satu-satu itemnya, produknya. Nanti kita contoh mozaik, jadi potongan-potongan itu kita rangkai, ya, kita jadikan satu bentuk. Ini kita padu dengan bahan lain, ya, material lain, ini kita padu. Nah, ini juga kita padu dengan material lain. Ini itu yang masih kita jemur juga ada, masih kita jemur. Itu proses pengeliman, merangkainya, untuk ada yang jadi pot gantung, ya, itu baru kita jemur itu. Nah, kemudian selain itu kita juga membuat produk hiasan dinding. Ini sambil hiasan dinding. Dan ini kita padu juga hiasan dinding ini. Potongan-potongan kita rangkai. Ini baru kita rangkai, belum kering banget. Nanti kita finishing, kita amplas lagi supaya halus. Ini contohnya hiasan dinding. Kemudian ini juga gitu. Kita coba, ya, kita coba. Ini belum selesai juga, ini masih, ini ada yang lemnya masih ada yang lepas. Ini belum kuat. Ya, nanti kita kita lem lagi, baru nanti kita amplas lagi halus. Nah, ini contoh hiasan dinding, nanti banyak lagi. Kemudian ini jebaknya kita modelnya berbeda mungkin, ya. Nah, ini kemudian tempat pulpen, ya, tempat pensil. Ini juga hiasan dinding. Ini hiasan dinding. Nah, ini juga yang baru kita rangkai, belum kering, jadi kita belum berani untuk mengamplas karena memang masih ada ininya. Ini contoh kita merangkai potong-potongan yang menjadi satu bentuk sesuai dengan desain kita. Contoh dari hasil olahan limbah cumplung atau batok kelapa yang kita kemarin kumpulkan dan kita sudah proses produksi, membuatnya sampel desain, dan kita sudah mulai pasarkan, ya. Tentu bagaimana cara mengolahnya itu banyak sekali sudah, mungkin pemirsa sendiri sudah tahu bagaimana mengolahnya, prosesnya. Nanti akan kita tampilkan di konten berikutnya bagaimana kita membentuk, mendesain produk-produk kita. Terutama sekali kalau saya mendesain sesuai dengan material bahannya, bentuknya, dan yang lainnya itu kita sesuaikan. Jadi tidak semuanya harus sama. Itu tergantung dari kreativitas kita sendiri dalam menciptakan produk-produk kerajinan dari batok kelapa
cumplung atau limbah yang sudah tidak terpakai. Baiklah para pemirsa, mungkin sampai di sini dulu. Nanti tunggu konten-konten saya berikutnya untuk beberapa jenis produk, bagaimana cara mendesainnya, bagaimana cara mengolahnya akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Baiklah, sampai ketemu di konten berikutnya. Salam Sri Rahayu Nuswantoro, salam segitiga Mas Juk Blue Semar Bali di program Rumah Kita.